Okay, let me introduce myself. Allow me introduce myself. My name is Iskandar Kamahendra. My NPM 19411230. I'm here to share a little about human resource material. Yang pertama ada penarikan SDM. Penarikan adalah usaha untuk mencari dan mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar lowongan pekerjaan yang ada dalam suatu perusahaan. Yang dimaksud dengan penarikan tenaga kerja di atas adalah penarikan sumber daya manusia dalam arti mencari tahu, melakukan penarikan tenaga kerja yang berkualitas. Aktivitas penarikan dimulai pada saat calon mulai dicari dan berakhir pada saat lamaran mereka diserahkan. Yang selanjutnya ada tujuan penarikan. Yang pertama ada memikat pelamar yang melamar kesempatan kerja. Jadi memikat pelamar yang melamar kesempatan kerja ini untuk dapat merekrut karyawan baru adalah suatu tujuan dari penarikan. Yang kedua adalah mempengaruhi pelamar menerima tawaran pekerjaan. Yang ketiga, mereka terima dan sebagai sarana pertukaran informasi. Selanjutnya ada alasan-alasan penarikan sumber daya manusia. Yang pertama ada alasan berdirinya organisasi baru. Nah, dengan berdirinya organisasi baru, maka akan dibutuhkan pelamar kerja atau karyawan yang akan melamar kerja di organisasi yang baru akan dibuka atau perusahaan yang baru akan berdiri. Yang kedua adanya perluasan atau ekspansi kegiatan organisasi. Yang ketiga terciptanya pekerjaan dan kegiatan baru. Yang keempat adanya pekerjaan yang pindah ke organisasi lain. Yang kelima adanya pekerjaan yang berhenti baik dengan hormat maupun tidak hormat. Yang selanjutnya tidak sebagai tindakan hukuman. Selanjutnya tidak dengan hormat sebagai tindakan hukuman. Nah, setelah itu adanya pekerja yang berhenti karena memasuki usia pensiun. Yang terakhir adanya pekerja yang meninggal dunia. Nah, kendala-kendala penarikan. Yang pertama ada kebijaksanaan organisasional, yaitu ada kebijaksanaan promosi, ada kebijaksanaan kompensasi, ada kebijaksanaan status karyawan, ada kebijaksanaan penerimaan tenaga lokal. Nah, kebijakan promosi adalah ada atau tidaknya lowongan pekerjaan. Nah, yang selanjutnya ada kebijakan kompensasi, yaitu besarnya kompensasi yang akan mempengaruhi minat pencari kerja untuk melamar pekerjaan dengan serius. Yang selanjutnya ada kebijaksanaan status karyawan. Nah, kejelasan status karyawan akan menyebabkan animo pelamar yang qualified. Nah, kebijaksanaan penerimaan tenaga lokal. Nah, dengan pencarian tenaga kerja yang dikaitkan dengan lokasi di mana perusahaan berdiri dengan maksud menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Ya, yang selanjutnya ada rencana sumber daya manusia. Rencana sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam proses penarikan dengan merinci persediaan keterampilan, rencana latihan, dan pengembangan. Nah, promosi dan penguraian nama pekerjaan yang akan diisi oleh internal perusahaan dan mana yang akan diisi melalui penarikan karyawan. Nah, selanjutnya yang terakhir itu kondisi pasar tenaga kerja. Nah, harga tenaga kerja ditentukan oleh kekuatan supply dan demand atau pencari kerja dan kebutuhan perusahaan. Apabila suplai tenaga kerja terbatas di lokasi perusahaan, maka harus diperluas dengan konsekuensi biaya lebih besar.
Nah, yang selanjutnya kondisi lingkungan eksternal mencakup tingkat pengangguran, kondisi dan tingkat pertumbuhan ekonomi, hukum perburuhan, proyeksi angkatan kerja, kelangkaan tenaga kerja dan keterampilan tertentu, dan kegiatan penarikan oleh para pesaing pencari kerja. Yang ini persyaratan jabatan. Nah, syarat jabatan merupakan kendala dalam penarikan, misalnya menarik tenaga keterampilan lebih sulit dibandingkan dengan tenaga tidak terampil. Oleh karena itu, Departemen Personalia perlu mempelajari permintaan jabatan dan informasi analisis jabatan dan pendapat para manajer. Selanjutnya, kebiasaan-kebiasaan pelaksana penarikan. Nah, keberhasilan pelaksanaan penarikan masa lalu akan memudahkan dalam mengambil keputusan penarikan. Sebaliknya, kesalahan masa lalu akan menjadi hambatan pula dalam penarikan yang akan datang. Sumber-sumber penarikan tenaga kerja. Yang pertama ada sumber penarikan dari dalam perusahaan. Nah, menempelkan pemberitahuan di pengumuman umum pekerjaan atau job posting buletin perusahaan. Nah, yang selanjutnya ada secara lisan disampaikan dalam rapat karyawan. Selanjutnya ada riwayat kerja karyawan atau personal record. Nah, daftar kinerja karyawan. Yang terakhir ada daftar karyawan senior. Nah, sumber arsip file karyawan melalui komputer bank data bagian sumber daya manusia. Tujuan untuk kepentingan peningkatan kerjaan. Mutasi pekerjaan, mantan karyawan yang dipanggil kembali. Nah, yang ada B, sumber penarikan dari luar perusahaan. Yang pertama ada walk-in applicant, penarikan sumber daya di mana pelamar atau pencari pekerjaan datang sendiri ke perusahaan dari karyawan perusahaan yang sudah lama bekerja. Yang ketiga ada iklan di media massa. Penarikan sumber daya manusia dengan cara memasang iklan di media massa. Dilakukan dengan dua cara, yaitu one ad dan blind ad. Nah, one ad adalah nama organisasi dan bagaimana cara melamar disebut dalam iklan itu. Nah, kalau blind ad tidak menyebutkan nama perusahaan. Pelamar yang berminat diminta mengirimkan lamaran ke PO Box dengan nomor tertentu pada kantor pos. Nah, di sini yang keempat, serikat pekerja, penarikan sumber daya dari karyawan yang terampil dari organisasi karyawan, misalnya serikat buruh, tukang pipa telah mempunyai daftar tukang pipa yang sedang mencari lowongan pekerjaan, contohnya. Nah, selanjutnya ada perusahaan penempatan tenaga kerja. Penarikan sumber daya manusia melalui kantor penempatan tenaga kerja, baik swasta maupun pemerintah, yang berbadankan hukum. Yang selanjutnya ada lembaga pendidikan. Penarikan sumber daya manusia melalui usaha khusus yang menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga pendidikan. Nah, 7 ada nepotisme, penarikan anggota keluarga untuk menjadi bagian dari organisasi atau perusahaan, tidak berdasarkan keterampilan. Yang selanjutnya ada asosiasi profesional, penarikan sumber daya dari organisasi profesional seperti Kadin, HIPMI, guna menampung tenaga profesional untuk mendapatkan pekerjaan. Operasi militer, penarikan sumber daya manusia dari militer yang telah berakhir masa tugasnya, biasanya memiliki tenaga terampil tertentu yang dimanfaatkan oleh perusahaan, misalnya tenaga mekanik, pilot, dan lain-lain. Nah, di sini ada proses penarikan. Pembuatan rencana untuk merekrut. Yang kedua ada penyusunan strategi untuk merekrut. Yang ketiga mencari pelamar kerja. Yang keempat menyisihkan pelamar yang tidak cocok, dan yang terakhir mempertahankan kumpulan pelamar. Evaluasi penarikan. Suksesnya fungsi penarikan dapat dilihat dari beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama jumlah pelamar. Yang kedua jumlah usul tentang pelamar yang diajukan untuk diterima. Yang selanjutnya ada jumlah penerimaan atau pelamar yang diterima. Yang terakhir jumlah penempatan karyawan yang berhasil.